Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 192511552 dari program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai metode SOAP pada penyakit gout. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama definisi, etiologi atau fisiologi, tanda dan gejala, kasus, dan penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu definisi. Gout arthritis adalah bentuk inflamasi artritis kronis, bengkak dan nyeri yang paling sering di sendi besar jempol kaki. Namun gout arthritis tidak terbatas pada jempol kaki. Dapat juga mempengaruhi sendi lain termasuk kaki, pergelangan kaki, lutut, lengan, pergelangan tangan, siku, dan kadang di jaringan lunak dan tendon. Gout arthritis merupakan istilah yang dipakai untuk sekelompok gangguan metabolik yang ditandai oleh meningkatnya konsentrasi asam urat atau hiperurisemia. Penyakit gout arthritis merupakan penyakit akibat penimbunan kristal monosodium urat di dalam tubuh sehingga menyebabkan nyeri sendi, disebut gout arthritis. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi pada gout dibagi menjadi dua, yaitu gout primer dan gout sekunder. Gout primer, hal ini diduga terkait dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan peningkatan produksi asam urat. Hiperurisemia atau berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh dikatakan dapat menyebabkan terjadinya gout primer. Gout sekunder. Gout sekunder dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelainan yang menyebabkan peningkatan biosintesis de novo, kelainan yang menyebabkan peningkatan degradasi ATP atau pemecahan asam nukleat, dan kelainan yang menyebabkan sekresi menurun. Pokok bahasan selanjutnya yaitu patofisiologi, di mana patofisiologi gout dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama, tahap ini terjadi akibat peningkatan asam urat yang berasal dari metabolisme purin yang berasal dari diet dan pemecahan sel tubuh. Fase 2, fase ini terjadi akibat perpindahan monosodium urat ke cairan sendi dan menimbulkan reaksi perlawanan dari sel neutrofil sehingga mencetuskan reaksi radang oleh beberapa sitokin inflamasi dan ditandai dengan sendi yang merah, nyeri, panas, dan bengkak. Selanjutnya yaitu fase 3. Fase ini sering dikenal dengan fase interkritikal asimptomatik, yaitu fase tanpa adanya gejala namun kristal monosodium urat tetap terdeposit pada cairan sendi. Selanjutnya yaitu fase 4. Fase 4 adalah fase artritis gout kronik yang ditandai dengan munculnya tofus atau deposit monosodium urat pada beberapa sendi namun tanpa adanya radang. Tofus ini dapat pecah sendiri dan sering menimbulkan infeksi sekunder. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada gout, yang pertama bengkak, merah dan kaku di bagian tertentu, kesemutan dan linu, terasa nyeri hebat pada sendi yang terkena penyakit saat disentuh. Serangan dapat terjadi sewaktu-waktu akibat mengonsumsi makanan yang kaya purin. Makanan yang kaya purin itu contohnya daun bayam, kangkung, dan daging ayam pada bagian dada. Gejala asam urat menyebabkan bagian yang terserang berubah bentuk. Ukuran sendi yang terkena serangan gout berulang adalah ibu jari kaki, sendi tarsal kaki, pergelangan kaki, sendi kaki belakang, pergelangan tangan, lutut, dan bursa elektranon pada siku. Nyeri hebat dan akan merasakan nyeri pada tengah malam menjelang pagi. Gejala lain yaitu demam, menggigil, tidak enak badan, dan jantung berdenyut dengan cepat. Pokok bahasan selanjutnya yaitu penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Contoh kasus pada penyakit gout akut. Pada seorang laki-laki berusia 67 tahun dengan berat badan 90 kg masuk rumah sakit dengan diagnosa gout akut. Pasien memiliki riwayat rheumatoid arthritis sejak 1 tahun yang lalu. Obat-obat yang dikonsumsi sampai sekarang untuk mengatasi nyeri dan bengkak pada persendian lutut adalah dexamethasone 0,5 mg,
pasien mengonsumsi obat itu dari 4 bulan lalu sampai sekarang. Hasil pemeriksaan laboratorium, kadar asam urat 9 mg per desiliter dari serum kreatinin 3 mg per desiliter. Terapi saat di rumah sakit diberikan ketorolac 2 kali 30 mg intravena. Dari hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh data kadar asam urat 9 mg per desiliter, serum kreatinin 3 mg per desiliter. Untuk terapi pengobatan di rumah sakit, dokter meresepkan obat ketorolac 2 kali 30 mg intravena. Selanjutnya, analisis kasus menggunakan metode SOAP. Yang pertama, subjek, nama Tuan Park, jenis kelamin laki-laki, usia 67 tahun, berat badan 90 kg, riwayat penyakit rheumatoid arthritis, riwayat pengobatan dexamethasone 0,5 mg 4 bulan lalu sampai sekarang, keluhan nyeri dan bengkak pada persendian lutut. Untuk objek, kadar asam urat 9 mg per desiliter, serum kreatinin 3 mg per desiliter, pemeriksaan fisik, nyeri, bengkak pada persendian lutut. Untuk asesmen sendiri dapat kita lihat pada tabel. Jadi, pasien sebelumnya didiagnosis menderita penyakit rheumatoid arthritis. Diberikan terapi dexamethasone 0,5 mg. Dexamethasone sendiri dikategorikan masuk DRP 4 atau dosis terlalu rendah. Sebelumnya dapat kita ketahui kadar normal asam urat untuk pria 3,4 sampai 7,0. Jika lebih dari itu maka dikatakan hiperurisemia. Untuk diagnosa gout akut, dokter meresepkan obat ketorolac 2 kali 30 mg intravena. Ketorolac sendiri dikategorikan masuk dalam DRP 6. Untuk planningnya direkomendasikan obat allopurinol dan ketorolac. Obat sebelumnya dexamethasone diganti dengan obat allopurinol 100 mg 1 sampai 2 kali sehari. Obat allopurinol bekerja dengan cara menghambat enzim santin oksidase sehingga menghambat pembentukan asam urat dan juga dapat menghambat sintesis purin. Monitoring efektif menurunkan kadar asam urat dalam darah. Target terapi yang pertama, kadar asam urat kurang 7 mg per desiliter. Yang kedua, untuk mencegah serangan gout kronis. Rekomendasi selanjutnya yaitu ketorolac 2 kali 20 mg dosis awal intravena. Ketorolac menghambat sintesis prostaglandin dengan menghambat kerja isoenzim COX-1 dan COX-3. Monitoring efektif untuk meredakan peradangan dan rasa nyeri. Gout akut mereda, target terapinya nyeri sendi hilang. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang metode SOAP pada penyakit gout. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.